Pantang menyerah, Indonesia juara terlahir. Asia bersatu menyaksikan lahirnya sang kampion. AFC Cup 2026 bukan sekedar pertandingan, melainkan panggung sejarah. Dari servis pertama hingga smash terakhir, setiap detik adalah bukti tekad dan keberanian. Hari ini, trofi emas terangkat tinggi, menandai kemenangan yang lahir dari kerja keras, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Inilah momen ketika juara sejati dilahirkan. AFC 2026 kejayaan baru Asia. Boy Arnes Arabi berhasil merebut 2 penghargaan individu usai membantu timnas voli Indonesia juara AFC Men's Volleyball Cup 2026. Boy menjadi pencetak poin terbanyak Indonesia saat menang 3-0 dengan poin 34, 32, 25, 16, 25, 23 atas Korea Selatan pada laga final di Ahmedabad, India, Minggu 28 Juni malam. Boy Arnes Arabi resmi dinobatkan sebagai bintang AFC Men's Volleyball Cup 2026 dengan meraih 2 penghargaan individu Most Valuable Player MVP dan Best Outside Hitter. Prestasi ini menegaskan peran krusialnya dalam membawa timnas voli putra Indonesia meraih gelar juara Asia untuk pertama kalinya. Sorotan publik meluas, netizen Malaysia dan Korea turut memberi pandangan mereka. Berikut komentarnya. Selamat Indonesia, Liga Voli yang kompetitif dari dulu membuahkan hasil. Sejauh juara voli, apa sebenarnya? Olahraga ini tidak populer di Malaysia, bahkan tidak terkejut. Terbaik Indonesia, selamat. Tumbang bangga. Mana yang bagus kita ucapkan? Selamat. Syabas Indonesia from Malaysia. Selamat Indonesia, truly inspiring. Love from Malaysia. Bola voli di Malaysia tidak populer dibandingkan Indonesia. Mereka bermain di sana sore hari, di kampung-kampung. Di Indonesia di mana ada lapangan voli tapi tidak di Malaysia karena orang Malaysia tidak tertarik dengan voli, sedangkan Indonesia banyak yang main voli. Hahaha, cuma 2 kasta ini Thailand juga pernah memenangkan juara. Indonesia sudah berapa kali dapat piala dalam Olimpik bagi acara volleyball. Tak salah pun ucap yang baik-baik untuk kejayaan mereka. Selamat Indonesia. Dan mengklaim juara 1000 tahun dunia. Belum jumpa Jepang, belum bergelar juara Piala Asia. Tak apalah, kita masih menang, paspor tinggi dan mata uang tinggi tak masalah. Pangkat kita sampai 200 won. Indonesia memang hebat dengan bola voli. Selamat pasukan Indonesia, semoga terus cemerlang di pentas Asia dan pentas dunia. Sedangkan untuk forum Korea Selatan, saya benar-benar tidak bisa mengerti, gajinya sudah setara pemain level menengah atas di Eropa. Ranking dunia 28, lalu di turnamen tanpa Jepang, Cina, dan Iran. Seharusnya semua pertandingan bisa dimenangkan dengan skor telak. Tapi malah kalah dari Thailand dan Indonesia. Wajar kalau kena hujatan. Bahkan kalau yang turun tim cadangan pun mestinya tetap bisa menang telak. Gajinya beda minimal 6 kali sampai 30 kali lipat. Tapi hasilnya begini. Fans volley juga tidak bisa kasih jawaban. Dan katanya ini pertama kali dalam sejarah AFC bisa lolos ke final. Kalau begitu masalahnya justru lebih serius. Hahaha. Melihat permainan bola di sini saja sudah kelihatan tidak ada harapan. Oke, saya mengerti. Sepertinya dunia volley sudah berubah jadi seperti dunia idol. Jadi memang tidak ada harapan. Bahkan Liga Baseball profesional KBO pun kelihatannya sedang mengikuti jejak dunia voli. Waktu tahun lalu berhenti di semifinal, bukankah seharusnya sudah kena kritik besar? Saat itu tidak ada isu sepak bola, jadi tidak mungkin tenggelam. Kalau opini publik saat itu benar-benar besar, mungkin saja pelatih sudah diganti. Tapi kenapa baru sekarang ribut? Bahkan kalau lihat postingan tahun lalu, hampir tidak ada komentar yang menghujat pemain. Jadi rasanya tidak adil kalau sekarang justru pemain yang baru pertama kali main di tim nasional kena imbas. Hei, set pertama sempat unggul 6 poin, tapi malah dibalik. Lalu set kedua kalah dengan selisih 10 poin.
Hahaha, apa ini pantas dipuji? Oke lah, meski Ho Seung Bong absen tapi gaji pemain seperti Huang Taekhui saja sudah jauh lebih tinggi dari mereka. Jadi wajar kalau orang heran kenapa tidak ada perkembangan. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mau maju? Hahaha. Tahun lalu kondisi tim nasional jauh lebih buruk dibanding sekarang. Dan kedalaman skuad juga lebih baik. Tapi saat itu tidak ada orang yang mengkritik sekeras sekarang. Waktu itu pun tidak ada isu sepak bola yang menyedot perhatian publik. Selain itu, tahun ini banyak pemain baru yang bergabung ke tim nasional. Bahkan ada klubnya sendiri, bukan pemain inti. Jadi, siapa sebenarnya yang membeli mereka? Turnamen sekelas VNL baru bisa menarik perhatian. Kalau kualitasnya rendah, orang bahkan malas mengkritik. Masalah voli bukan di pelatih tim putra ditangani mantan analis klub besar Brasil. Tim putri oleh pelatih Liga Amerika, bahkan ada yang kini melatih Polandia. Jadi, bukan soal pelatih. Di sepak bola wajar hujat pelatih buruk meski punya pemain hebat. Tapi di voli, masalah ada di kemampuan individu. Mereka kurang kualitas, gaji tinggi membuat terlena. Faktanya, gagal lolos Olimpiade dan hanya bisa main di AFC Cup. Lawan Thailand dan Indonesia saja, bahkan tim cadangan, tak bisa menang telak. Jadi kritik bukan hal yang tidak adil. Level menengah atas dalam dunia voli, gaji 1 miliar won itu sudah setara pemain kelas dunia. Hahaha. Apakah Ramirez benar-benar bisa disebut pelatih elit? Sebagai pelatih tim nasional, negara mana yang pernah ia bawa juara? Apakah tim nasional Pakistan pernah menjuarai AFC? Malah bisa dibilang kemampuan individu pemain Pakistan lebih tinggi daripada pemain Korea. Sementara semua orang sibuk marah soal sepak bola, voli juga ikut runtuh. Beberapa hari lalu kalah dari Thailand, dan hari ini kalah 3-0 dari Indonesia di final AFC Cup Asia untuk voli putra. Rasanya seperti era yang berbeda. Hanya karena mereka negara-negara Asia Tenggara bukan berarti mereka selalu harus kalah. Lagi pula, mari kita singkirkan stereotipnya. Indonesia menang karena mereka lebih terampil daripada Korea Selatan. Bagus sekali permainan anak-anak Indonesia. Selamat untuk Indonesia. Servisnya terlalu buruk. Ini adalah evaluasi akhir dari turnamen kali ini. Untuk bisa memainkan voli cepat, servis harus bagus dulu. Kalau saja ada pemain penuh seperti Heo Subong dan Lim Dong Hyuk, hasilnya mungkin tidak akan sejauh ini. Tapi tetap saja, Indonesia benar-benar bermain sangat bagus. Jelas sekali kekalahan ini bukan karena kebetulan, melainkan karena kualitas mereka. Beberapa pemain Indonesia bahkan rasanya layak tampil di Villei Korea sebagai pemain kuota Asia.